dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari saudara Rismon Sianipar. Dia merengek-rengek lewat media mengajukan minta maaf kepada saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru, dan hari ini dia mengaku ijazahnya asli, padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Ini adalah sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang bertentangan. Nah, dalam konteks perjuangan kami tegaskan, kehilangan pengkhianat bukanlah aib bagi kami. Karena apa? Karena ternyata mereka salah prediksi, salah strategi. Ya kan, lanjutkan sampai di pengadilan. Kita lihat nanti apakah kau Waudin bisa membela klien kau tuh ataukah tidak. Karena selama ini tak pernah ada klien yang kau bela yang menang, ya. Jadi Waudin, lanjutkan perjuangan kau Waudin. Jangan cop-cop aja ke media sosial. Di pengadilan aja nanti kau cop-cuap. Ya, kita lihat buncung kau tuh bisa nggak membawa klien kau tuh untuk tidak masuk penjara. Sampai mereka tidak diadili, sampai mereka dibebaskan tanpa pengadilan. Saya kan datang ke rumahnya Pak Jokowi, ya. Bahwasanya pendukung Pak Jokowi tidak terima sekian tahun Pak Jokowi dijelek-jelekan sampai disebarluaskan dengan buku. Terus Rismon begitu saja minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si almarhum Rismon lagi. Aduh, Rismon terus ya. Puluhan konten kreator beberapa hari ini membuat konten tentang Rismon semua, sehingga ya performa tiap video yang memuat Rismon ini saling bersaing, kan pastilah video dari Gaspol Update tidak akan menang. Makanya penontonnya sedikit tapi nggak masalah ya. Intinya si almarhum Rismon yang kini dianggap benar-benar mati ya. Artinya itu sekarang ini si Rismon ini benar-benar mati. Mati untuk yang kedua kali. Bahkan oleh netizen ya, dengan parodinya yang sangat apik ya. Netizen ini telah memesan peti mati untuk almarhum Rismon ya, dengan sistem COD. Artinya dengan menyerahnya Rismon kepada Pak Jokowi, artinya Rismon telah mati, benar-benar mati. Bukannya dia sudah pernah mati bang sebelumnya. Iyalah, berarti ini mati untuk yang kedua kali bagi si almarhum Rismon. Namun demikian teman-teman ya, melihat si Rismon meminta ampun kepada Pak Jokowi, si Tompel tahu ya, si pengacara dengan rekor kalah 100% malah kesetanan. Rismon dianggap pengkhianat ya kan. Lanjutkan cakar-cakarannya, biar kami selalu dapat hiburan gratis setiap hari. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami menyatakan tindakan saudara Rismon Sianipar ini selain melakukan pengkhianatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Petrus Celestinus, juga merupakan tindakan yang melakukan penyerangan kepada perjuangan. Kita tahu sebelumnya sudah ada 2 orang yang bertandang ke Solo, masih konsisten mengakui jasa Jokowi palsu, masih konsisten tidak minta maaf kepada Jokowi. Tapi hari ini dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari saudara Rismon Sianipar, dia merengek-rengek lewat media mengajukan minta maaf kepada saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru, dan hari ini dia mengaku ijazahnya asli, padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Ini ada Karena apa? Karena ternyata mereka salah prediksi, salah strategi.
dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari saudara Rismon Sianipar yang merengek-rengek lewat media mengajukan minta maaf kepada saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru dan hari ini dia mengaku ijazahnya asli padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Ini adalah sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang bertentangan. Nah, dalam konteks perjuangan kami tegaskan kehilangan pengkhianat bukanlah aib bagi kami, justru itu adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan. Terserah kau lah, Pel, ya. Lama-lama saya ngelihat kau ini psikopat, Pel, ya. Kau sepertinya tidak puas jika klien yang kau bela itu tidak masuk penjara. Akhirnya ketika klien yang kau bela itu menempuh jalur lain, memiliki inisiatif lain, ya, restoratif justice, ya kan, mediasi atau apapun, ya, kau merasa sepertinya itu tidak puas gitu loh, dan kau menganggap itu adalah seorang pengkhianat. Kau sepertinya sangat senang sekali kalau klienmu itu di penjara. Dan kau sepertinya sangat menikmati ya dengan status 100% kekalahanmu itu. Lanjut. Rismon Sianipar ini selain melakukan pengkhianatan sebagaimana yang disampaikan. Kata-katanya jangan begitulah. Jangan dibilang ini pengkhianatan. Nanti kan kalian juga akan menyusul satu persatu. Satu persatu akan menyusul gitu loh. Karena kalian itu mempunyai dosa masing-masing. Dosanya kalian akan terkuak nanti ke depannya tuh. Rismon apalah, Egy Sujana apalah, dan yang lain apalah. Itu nanti akan terkuak, akan terbuka satu persatu. Pada akhirnya, oh iya, ternyata saya maling teriak maling. Ngeri. Khusus si Tompel enggak lah bang ya, si Tompel tidak akan meminta maaf karena dia tidak bersatu sebagai tersangka. Makanya dia sangat kecewa sekali, sangat sakit hati dan disappointed itulah ya, patah hati. Ketika klien-klien yang dia bela, yang jurusannya itu adalah balik jeruji besi, itu meminta maaf kepada Pak Jokowi. Jadi menurut saya almarhum Krismon ini mengalami gangguan tertentu ya, sehingga dia merasa tidak nyaman jika kliennya itu nggak dipenjara gitu. Lanjut. Tapi kalau kami disuruh minta maaf, betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik Kurang ajar netizen. Tadi di bagian tengah. Netizen yang satu ini telah memesan peti mati ya kan dengan sistem COD. Saya nggak tahu tadi pesan ke peti matinya di mana, di TikTok apa apa di marketplace gitu loh. Astagfirullah, almarhum Krismon mati untuk kedua kalinya. Gimana menurut teman-teman? Koclak, lanjut. Ada Rismon di Solo. Ngapain ke rumah Pak Jokowi? Mau minta maaf ya? Idih, kok minta maaf sih? Di mana kata-katamu? Katanya nggak mau minta maaf. Lebih baik mati daripada harus minta maaf. Karena nanti akan dikatakan pengkhianat. Idih. Sebenarnya saya udah tahu. Pada saat DHL dan Egy Sujana minta RJ dan SP3, wajahmu tuh kayaknya ngarep. Ternyata benar prediksi saya. Nah, di mana kata-katamu itu? Wahai Jokowi, aku gak akan mundur. Nah, mana? Kok sekarang datang ke rumahnya Pak Jokowi memalukan? Aduh, ini Roy Suryo dan Tiwa akan patah hati. Pendukung-pendukungnya, para lawyer-lawyernya, jenderal-jenderal yang koar-koar ijazah palsu. Sekarang patah hati, kecewa. Aduh, RRT terpecah sekarang. Nah, ini nanti pasti yang disalahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi telah memecah belah bangsa. Nah, padahal dia sendiri. Wajahnya Roy Suryo sudah kecut. Nah, kita belum lihat nih wajahnya Tifa. Mungkin masih berapi-api ya. Atau sudah agak sedikit melemah. Lihat tuh, Rismon ke rumahnya Pak Jokowi, memalukan. Seperti dia menelan ludahnya sendiri. Mana kata-katanya?
Lebih baik mati daripada minta maaf. Wah, siap-siap lu Rismon. Kamu akan dikatakan tuyul mendatangi jin ibrit untuk minta maaf. Aduh. Terus seenaknya sendiri gitu mau minta maaf. Setelah kamu sebarluaskan kejelekan menghujat Pak Jokowi dan Gibran melalui buku-buku busukmu, yang kau cetak ratusan ribuan eksemplar, yang kau berikan kepada pemimpin-pemimpin negara, terus kamu minta maaf segitu saja. Pena eram. Ki mesti Pak Jokowi mesti memaafkan, mesti. Nggak terima saya, ya. Sampai mereka tidak diadili, sampai mereka dibebaskan tanpa pengadilan, saya akan datang ke rumahnya Pak Jokowi, ya. Bahwasanya pendukung Pak Jokowi tidak terima sekian tahun Pak Jokowi dijelek-jelekan sampai disebarluaskan dengan buku. Terus Rismon begitu saja minta maaf. Ya harus bikin buku dong. Dia harus bikin buku kerja nyata Pak Jokowi. Buku para pembenci minta maaf kepada Pak Jokowi. Bikin klarifikasi bahwasannya ijazah Pak Jokowi asli ndang cangkeme. Enak aja minta maaf. Ya ada maaf bagi mulai iso. Tapi Pak Jokowi itu orangnya baik, mesti dimaafkan. Ojo sampai ya Pak Jokowi. Jangan sampai kalian Pak Jokowi ini membebaskan orang-orang pembenci seperti ini. Ya. Tenan aku kok arep ning omahe Pak Jokowi. Ya. Jangan sampai Pak Jokowi melepaskan orang, biar jadi pelajaran. Cuang kami saenake dhewe. Mana tuh baser-basernya? Emak-emak akan kecewa, patah hati dan menangis melihat Rismon datang ke rumahnya Pak Jokowi minta maaf. Siap-siap saja Rismon akan dikatakan tuyul mengunjungi jin ibrit dan minta maaf. Biasa cangkeme Roy Suryo kaya ngono kuwi. Patah hati itu pendukung-pendukungnya, pengacara dan para jenderal yang sudah koar-koar, ijazah palsu. Apalagi tuh nanti baser-basernya itu. Sekarang sudah sepi ya, Viti saya akan baser-basernya. Kecewa. Ya. Ada juga satu tapi baser-basernya itu nggak seperti dulu. Mengatakan mana tunjukkan ijazah. Nah sekarang tuh lihat Rismon datang ke rumahnya Pak Jokowi. Matanya bendelok pembenci-pembenci. Sekarang tidak ada RRT guys. Yang ada Pak RT dan Bu RT. Kita lihat saja nanti. Apakah Bu RT akan mengikuti jejak Rismon? Apakah mereka akan mengikuti jejaknya Egy Sujana dan DHL? Kita tunggu. Fadila sudah mulai ini. Wajahnya udah kelihatan. Ya guys. Ngare gemes ngelihat mereka itu. Geding aku kalau Pak Jokowi sampai mengampuni mereka. Terus ke pengadilan. Biar bikin jerah mulut-mulut busuk mereka yang selama ini mencaci maki, menghina, menghujat. Kayak gini masih ada yang dukung. Itu sing dukung koplak. Mereka kocar-kacir, cakar-cakaran sendiri. Oke guys, kita lihat episode selanjutnya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen berkerudung kuning barusan ya. Nggak bisa mon, seenaknya kau mencaci, kau memaki, kau menghina ya, kau memfitnah Jokowi ya. Terus ujung-ujungnya kau meminta maaf, kemudian kau berharap ya terjadi restoratif justice dan kau lepas dari jerat hukum ya, dari status sebagai tersangka. Nggak bisa. Ternak Mulyono se-Indonesia telah sepakat menolak dan mendesak Pak Jokowi untuk tetap memaafkanmu sebagai seorang manusia tetapi tidak menerima RJ-mu ya. Kalau sampai kau lepas dari jerat hukum, rumah Pak Jokowi itu akan digeruduk oleh termulu sendiri. Paham kau mon? Lanjut. Kembali mengingatkan bahwa kami telah menegaskan siapapun yang melakukan upaya Wak Udin, dah lama kau tak nampak Wak Udin. Tiba-tiba kau nampak kan. Marah-marah pula kau. Udin, kenapa Wak Udin? Karena si Rismon minta RJ, restoratif justice. Lantas kau bilang seperti ini. Wak Udin, si Rismon itu punya hak untuk mengajukan restoratif justice. Kau seorang pengacara, seharusnya ya kau
ya kan, menentukan bagaimana supaya klien kau itu tidak masuk penjara, bukan memaksakan diri. Udah jelas-jelas kau salah, kau pasti kalah di pengadilan. Gini aja ya, udah nasihat aku sama kau, ya udah kau tahan aja si Roy sama si Tipa dan Rizal Padilla, si Kurnia sama satu lagi itu, jangan sampai melakukan RJ lagi. Berarti itu masuk penjara. Tak ada kurasa pengacara kayak kau ini memaksakan kehendak hati kau. Kau hanya ingin melihat Pak Jokowi datang ke pengadilan, ya kan? Biar terbalaslah dendam kau itu karena Pak Jokowi sudah membubarkan HTI dan FPI. Wah Udin, jangan ya dendam kau saja kau bawakan. Kau pikirkan dulu tuh klien kau itu. Kalau orang tuh masuk penjara, memangnya kau yang membiayai hidup keluarganya? Kata si Udin, kami kembali mengingatkan bahwa kami telah menegaskan siapapun yang melakukan upaya perdamaian dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan kezoliman, dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan hari ini, kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap rakyat. Pak Udin, rakyat yang mana yang dibohongi? Ya, si Rismon, si Egi, sama si Damai Lubis. Kalian yang sudah membohongi rakyat, bersikeras ya kan, sok bahwasanya klien kau itu benar. Si Rismon saja sudah mengalah dia, ya lebih gentle si Rismon daripada kau. Kamu memaksakan diri untuk klien kau masuk penjara. Ya Pak Udin, tidak ada ku tengok ya seorang advokat yang memaksakan diri menjerumuskan kliennya masuk penjara. Biasanya advokat itu yang mencari cara bagaimana supaya kliennya itu tidak dipenjara, bukan kayak kau. Habis itu kau bilang kan, ya kami menegaskan siapapun yang melakukan upaya perdamaian dengan kepalsuan. Kalau Rismon ya mengajukan RJ, palsunya dari mana? Kau yang palsu, memaksakan si Rismon untuk tidak, ya kan, tuh melakukan restoratif justice. Suka-suka si Rismon lah. Memangnya kalau si Rismon masuk penjara, ya kan, bininya kau yang nanggung makannya? Kok ada manusia seperti kau ini memaksakan diri, kedok aja advokat, tapi dendam kesumat kepada Pak Jokowi. Dia kata dia kan, perdamaian dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan kezoliman. Kau yang zolim, memaksakan kehendak sehingga orang masuk penjara. Kenapa nggak kau aja yang gantikan posisi si Rismon kalau mau masuk penjara kau? Kau paksakan orang untuk tidak berdamai dengan Pak Jokowi sementara si Rismon sudah mengakui kesalahannya. Yang zolim si Rismon apa kau? Kau yang zolim. Rismon, teruskan Mon. Ya, minta RJ. Mudah-mudahan Pak Jokowi menerimanya. Jadi muak aku dengan kalian. Jadi aku beres si Rismon. Kau apa nggak mikir kau kalau si Rismon itu masuk penjara? Siapa yang membiayai keluarganya? Memangnya kau yang membiayai keluarga si Rismon kalau dia masuk penjara? Udah ini aja ya, si Roy ini aja, si Tipa. Nah itu Pak Jokowi jangan lagi kasih RJ Pak Jokowi. Terus kata dia, ya menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo. Sudah kami tegaskan hari ini, kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap rakyat. Rakyat yang mana yang dikhianati si Rismon? Si Rismon itu hanya berkhianat pada kalian, karena si Rismon tahu kalian itu penuh kebohongan. Terus kata dia, kami tegaskan sekali lagi, tidak akan pernah ada kompromi dengan siapapun yang berusaha mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Dan kami tegaskan bahwa penyelesaian hukum dalam sengketa ijazah palsu saudara Joko Widodo harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tunai sudah kewajiban moral bangsa kita sebagai anak bangsa. Sok bicara moral kau sendiri tak bermoral, ya. Udah nanti aja di pengadilan, kau fight tuh sama Pak Jokowi, ya. Bisa nggak tuh klien kau itu nanti tidak dipenjara? Ku yakinkan sama kau, Udin, ya. Kalian ini sudah takut sebenarnya. Klien kau semua bakal masuk penjara. Buat Bapak Joko Widodo, sekali lagi Pak, saya mohon, saya sebagai pecinta Bapak, ya, kalau ada selain si Rismon yang minta RJ lagi Pak, tak usah mau Pak.
biar ada efek jerah, biar mereka dulu di penjara. Mereka setiap hari keluar-keluar, tangkap Jokowi, gantung Jokowi. Terutama si Rizal Padilla, Pak. Tak usah lagi dikasih RJ. Kalau si Rismon sudah mengaku salah. Dia sudah minta maaf kepada seluruh Indonesia. Setidaknya ya ada niat baiknya. Daripada kayak kau Udin menjahanamkan klien kau sebagai advokat melindungi kliennya untuk tidak dipenjara. Bukan kayak kau memaksakan diri. Yang masuk penjara bukan kau Udin, ya, tapi klien kau. Jadi kalau si Rismon, ya kan, mengajukan perdamaian dengan Pak Jokowi, masalah kau di mana? Suka-suka si Rismon lah. Diri si Rismon, yang masuk penjara si Rismon, bukan kau. Dikit-dikit bawa rakyat, ya, dikit-dikit bawa rakyat. Rakyat yang mana? Kalian saja, FPI dan HTI, orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Gak usah kau bawa nama rakyat. Rakyat Indonesia, ya, mayoritas mencintai Bapak Joko Widodo. Kewajiban moral bangsa kita sebagai anak bangsa. Kalau kau punya moral, ya kan, gak mungkin kau merendahkan mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Gak mungkin kau dukung orang yang sudah memfitnah, ya, mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Kalau gak karena kebencian. Sadar diri kau, Udin. Kau hanya, ya, seorang laki-laki bergelar advokat, dibungkus dengan advokat, ya, untuk menyerang Bapak Joko Widodo. Kau aja gak pernah sopan manggil nama Pak Jokowi, saudara Joko Widodo, Joko Widodo. Macam kau selevel aja Bapak Jokowi. Padahal ya, kau itu gak ada apa-apanya bagi Joko Widodo. Orang ngajukan RJ, kok kau yang kepanasan? Kau bilang kebohongan. Kebohongan apa? Justru si Rismon merasa bersalah lah, makanya dia minta RJ, dia minta maaf. Salahnya di mana? Apa masalah kau kalau seandainya si Rismon minta RJ? Kalau seandainya Pak Jokowi mengizinkannya, ya, masalah kau di mana? Rismon, teruskan perjuangan Rismon. Mudah-mudahan Pak Jokowi mau mengampuni. Mudah-mudahan Pak Jokowi menerima RJ, ya, RJ kau Rismon. Kudukung kau kali ini Rismon, karena muak aku nengok orang-orang yang selama ini menghasut kau. Sekali aku bilang sama kau Rismon, tobat kau habis ini. Kalau dikasih Pak Jokowi kau RJ, tobat kau. Pergunakan ilmu kau itu untuk kepentingan masyarakat. Ya, bertemanlah dengan orang yang baik Rismon. Kalau kau pertahankan berteman dengan orang-orang biadab seperti ini, mau kemana hidup kau bawa Rismon? Kau tengok nih ya, orang minta RJ, ya, dengan alasan lah dia katanya kebohongan. Padahal mereka yang menebar kebohongan. Rismon itu awalnya menebar kebohongan, tapi setelah itu ya dia sadar. Setidaknya ada kesadaran bahwasanya perbuatannya salah dan dia mengakuinya. Lebih gentle si Rismon daripada kalian semua. Wah Udin, kita tunggu saja nanti di pengadilan. Sanggup nggak kau, mampu nggak kau nanti membela klien kau ini untuk tidak masuk penjara? Kita tengok sama-sama. Buat seluruh Indonesia, ya, mari kita, ya kan, kita kawal persidangan si Roy, Tipa, Rizal Padilla, Kurnia, dan yang satu lagi itu. Jangan sampai juga Bapak Joko Widodo memberikan RJ kepada mereka semua, biar mereka ini masuk penjara, terutama si Roy ini, ya kan? Roy, kau mulut kau aja ketawa, hati kau menangis, nampak dari muka kau itu, tapi nggak sadar diri juga kau. Ya udah, ya kan, lanjutkan sampai di pengadilan. Kita lihat nanti apakah kau Udin bisa membela klien kau tuh ataukah tidak. Karena selama ini tak pernah ada klien yang kau bela yang menang, ya. Jadi Udin, lanjutkan perjuangan kau Udin. Jangan cop-cop aja ke media sosial. Di pengadilan aja nanti kau cop-cuap. Ya, kita lihat buncung kau tuh bisa nggak membawa klien kau tuh untuk tidak masuk penjara. Lanjut Pak Udin, lanjutkan perjuangan kau Pak Udin. Ya, berdasarkan track record yang tercatat di Guinness of Record, ya kan, dan MURI Indonesia, Museum Rekor Indonesia, inilah satu-satunya pengacara di dunia dengan rekor kekalahan 100%. Ya wajar aja, ya kan, ketika kliennya itu ada tanda-tanda tidak dipenjara, nah dia justru kelojotan. Nah itulah yang kita saksikan dari responnya Wak Udin gitu loh. Ketika almarhum Rismon itu meminta restoratif justice kepada Pak Jokowi dengan cara meminta maaf dan lain-lain,
bukannya senang ya, si Wa'udin ini, si Tompel Koplak ini justru merasa terzolimi dan menganggap almarhum Krismon sebagai seorang pengkhianat. Karena apa? Karena orang yang terbiasa menang ya itu akan sangat kecewa jika dia mengalami kekalahan. Pun sebaliknya, jika terbiasa kalah, justru kemenangan itu akan menakutkan bagi dirinya. Artinya, karena Wa'udin ini track recordnya 100% kalah, maka dia sangat ketakutan dan tidak nyaman jika perkara yang dia tangani kliennya itu nggak masuk penjara, karena biasanya masuk penjara semua. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.